Selamat datang kembali di channel YouTube Manuskrip Papua. Dalam edisi ini, kita membedah pernyataan Ulta Levenia Nababan tentang operasi intelijen asing di Indonesia dan bagaimana pembahasan itu, meskipun tidak menyebut Papua secara langsung, memberi kita petunjuk penting tentang keterlibatan aktor global di wilayah ini. Fakta yang harus kita terima juga bahwa pelengseran Soekarno oleh Soeharto itu kan juga di backup oleh CIA karena presiden pertama kita terlalu dekat, condong ke Cina waktu itu. Ini fakta walaupun kita nggak suka tapi harus tahu gitu loh Pak. Amerika, Australia dan Britain, Inggris itu mereka punya aliansi namanya AUKUS. AUKUS ini menyepakati investasi submarine bertenaga nuklir, kapal selam bertenaga nuklir di Australia. Kalau pecah perang di Laut Cina Selatan, Indonesia itu akan menjadi jalur di mana senjata-senjata alutsista submarine atau pesawat-pesawat itu akan lewat. Gitu. Belum lagi kalau misalnya Indonesia dan Rusia benar-benar bersepakat untuk membuka lapangan landasan udara tempur ya di Biak sana. Sedangkan Biak itu sangat dekat dengan Guam. Ya di mana bukan troops Amerika ya. Semacam stationnya Amerika ada di situ dan juga dekat dengan Australia. Pertanyaannya, jika benar CIA pernah atau masih terlibat di Papua, bagaimana dampaknya bagi narasi kemerdekaan, kedaulatan, dan masa depan kita bersama? Dalam sebuah video podcast berjudul Prabowo Sulit Didikte Asing, Ulta Levenia Nababan, pendiri MAPAN, Milenial untuk Pertahanan dan Keamanan, hadir membedah isu-isu krusial terkait geopolitik, intervensi intelijen asing, serta pentingnya kesadaran politik bagi generasi muda Indonesia. Ulta Levenia Nababan menekankan bahwa generasi muda, terutama yang aktif di media sosial dan lingkungan intelektual, merupakan sasaran empuk bagi operasi intelijen asing. Ia mencontohkan sejumlah operasi rahasia yang pernah dilakukan CIA, seperti MK Ultra, yang berfokus pada pengendalian pikiran melalui eksperimen bawah sadar, serta operasi Northwoods dan operasi Zapata yang dirancang untuk menciptakan kondisi ketegangan buatan sebagai justifikasi intervensi militer atau politik. Ulta Levenia Nababan secara lugas menyatakan bahwa jatuhnya Presiden Soekarno dan naiknya Presiden Soeharto tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan CIA. Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan posisi Soekarno yang saat itu condong ke Cina dan Blok Timur, sebuah orientasi yang sangat ditakuti oleh negara-negara Barat selama era Perang Dingin. Ulta Levenia Nababan menegaskan bahwa ini bukan lagi sekadar teori konspirasi, melainkan fakta sejarah yang perlu dipahami dan diakui secara terbuka oleh generasi muda. Ia juga membahas bagaimana media sosial kini menjadi senjata utama dalam operasi intelijen modern. Menurut temuan tim risetnya di 9 Research Center, banyak isu yang tampak organik di masyarakat ternyata diproduksi dan diperbesar oleh jaringan akun palsu serta influencer yang tidak independen. Narasi seperti bubarkan DPR atau turunkan Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai contoh kampanye yang diperkuat oleh aktor-aktor yang berada di bawah kendali pihak asing. Tujuannya bukan hanya menggoyang pemerintahan, tetapi menciptakan ketidakstabilan yang membuka peluang intervensi dari luar. Dalam dunia internasional yang kini bersifat multipolar, Indonesia menjadi semakin menarik bagi kekuatan global. Ulta Levenia Nababan menyebut bahwa Indonesia berada di persimpangan strategis antara dua blok besar. Di satu sisi, AUKUS, Amerika Serikat, Inggris, Australia. Dan di sisi lain, BRICS, China, Rusia, dan lainnya. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan China dianggap sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang memainkan politik luar negeri yang lebih seimbang dan mandiri. Salah satu poin penting yang disampaikan Ulta Levenia Nababan adalah mengenai rencana pembukaan pangkalan udara militer Rusia di Biak. Meskipun dalam video ini Papua tidak disebutkan secara eksplisit, pembahasan ini sangat relevan karena Biak adalah bagian dari Papua. Di
Disinilah pentingnya menyoroti keterkaitan Papua dengan agenda geopolitik global. Apa yang terjadi jika CIA memang terlibat di Papua? Apabila benar bahwa CIA terlibat dalam berbagai aspek konflik dan kebijakan di Papua, maka Papua bukan lagi sekadar persoalan domestik atau isu separatisme. Papua menjadi panggung tarik-menarik antara kepentingan nasional dan kekuatan asing yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dari sisi sejarah, keterlibatan CIA diyakini memainkan peran penting dalam pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPRA) pada tahun 1969, sebuah proses yang dinilai banyak pihak tidak demokratis dan syarat tekanan. Tujuan utama intervensi ini adalah untuk memastikan Papua tidak jatuh ke tangan kekuatan pro-komunis seperti Uni Soviet atau Cina, dan tetap berada dalam orbit pengaruh Barat. Dari sisi ekonomi, Papua adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, terutama emas dan tembaga. Kehadiran perusahaan tambang multinasional seperti Freeport-McMoran yang berbasis di Amerika Serikat menjadi indikator bahwa Papua memiliki nilai strategis secara ekonomi di mata negara-negara Barat. Maka, keterlibatan CIA bisa jadi bertujuan menjaga stabilitas kawasan demi melindungi kepentingan korporasi dan negara asalnya. Dari sisi militer dan strategis, posisi geografis Papua, terutama wilayah Biak, sangat penting karena terletak di jalur Pasifik, rute utama perdagangan dan pertahanan. Jika Rusia diberikan akses membangun fasilitas militer di wilayah ini, hal itu akan menantang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Maka, keterlibatan CIA bisa dipahami sebagai bagian dari strategi menahan pengaruh kekuatan pesaing di kawasan kunci ini. Dari sisi informasi dan opini publik, keterlibatan CIA juga mungkin terjadi melalui saluran yang tidak kasat mata. Bisa berupa dukungan terhadap organisasi sipil internasional, kampanye hak asasi manusia, atau operasi media sosial yang bertujuan melemahkan legitimasi pemerintah Indonesia di mata dunia. Ini mencerminkan evolusi operasi intelijen. Dari yang dulunya militer terbuka, menjadi bentuk yang lebih terselubung dan sulit dilacak. Meskipun Papua tidak dibahas secara eksplisit oleh Ulta Levenia Nababan dalam video ini, seluruh kerangka analisisnya sangat relevan jika dikaitkan dengan situasi Papua. Ulta Levenia Nababan menekankan bahwa bentuk intervensi asing kini tidak selalu militer, melainkan lebih banyak bergerak melalui informasi, opini publik, tekanan ekonomi, dan teknologi digital. Jika keterlibatan CIA di Papua memang benar adanya, maka Papua bisa dipahami sebagai contoh nyata kita sepenuhnya. Tanah, martabat, dan hak untuk menentukan arah sendiri. Selamat berpikir kritis tentang Papua dan salam hangat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Yang minta pendapat bisa diberikan advice dari hasil researchnya Zero Nine itu? Iya, bisa. Termasuk pemerintah? Termasuk pemerintah. Apakah sudah ada yang minta pendapat itu? Saya kan baru create ini, Pak. Jadi baru co-create. Okay. Timnya ternyata kan dari podcast sebelumnya, itu kan agak berapi-api orang menanggapinya, ternyata begini-begini gitu. Ternyata tuh banyak anak-anak muda Indonesia tuh yang mau juga tahu untuk ini, dan mereka menghubungi saya gitu. 10 jam ya, untuk ikut parade militer yang menjadi perhatian Barat yang luar biasa. Tetapi faktanya nanti Pak Prabowo mau pidato yang urutan ketiga di sidang di PBB setelah Brazil, Trump, dan Pak Prabowo gitu. Artinya apa artinya ini Ulta? Artinya, kalau aku ngelihat kan Mas, tapi pola-pola seperti yang dilakukan di Nepal, di sini mungkin ya, terus kemudian di Filipina, di Dili, itu mirip kan, menggunakan media sosial ya, untuk menggerakkan, membakar emosi, dan akhirnya diwujudkan dengan tindakan nyata yang destruktif lah ya. Itu kan tujuannya untuk menguasai entah ekonomi, entah apa ya, minimal menimbulkan instabilitas di negara itu. Berarti kan ada yang menggerakkan dong. Ada.
Aku nggak ada riset khusus untuk kepolisian, tapi menurutku reformasi itu boleh dilakukan terhadap institusi apa